suaranya udah beda nih, suaranya rada serak basah gitu. Dia bilang, ngapain? Orang. Ada 4 orang, yang satu pakai topi, yang tiganya itu duduk kanan kiri. Dan gue sempat bilang sama dia, gue sempat nanya sama temen gue yang berdua ini, di atas ada pendaki lagi ya? Dan mereka bilang nggak ada. Tapi gue dengan jelas gue ngeliat Orang yang hilang, pendaki yang hilang itu ternyata orang Tangerang. Cewek. Dia pakai topi hijau. Oh, yang pakai topi hijau itu pendakian cewek. Sampai kita sampai puncak. Ya, sampai puncak. Di situ posisi kita cuma masih bertiga. Dan si Bagas nggak naik ke atas. Dia bilang nggak mungkin naik ke atas. Soalnya apa? Ini tangannya rada keras nih. Dia bilang babi karena kurang suka kan. Baru gua ngomong kayak gitu, nongol lah babinya. Itu pas bener, Trah yakin nih babi nggak nongol? Enggak mungkin. Itu di samping lu babi, Trah. Gua bilang, gua dengan awal takut gitu ya. Itu di samping lu babi, Trah. Wah iya bener. Sampai robek guys, tenda kita sampai robek parah bolong, robek parah guys, sampai robek parah bolong guys. Ini ulah Bagas. Hai guys, balik lagi di channel Vlogger Dadakan. Dan kali ini ada yang mau menceritakan tentang pendakian mistisnya ke Gunung Cikuray. Dan katanya beliau mendapatkan pengalaman yang mistis. Langsung saja kita perkenalkan narasumber ini. Langsung saja Bang, diperkenalkan. Nama gue Fitra. Gue kemarin mendaki Cikuray itu tanggal 16 Oktober. Gue melakukan pendakian itu bersama kawan gue 3 orang. Gue melakukan pendakiannya gue dari Kiara Janggot, dan banyak hal yang gue rasain yang menurut gue aneh dan gak lazim. Oke, bisa langsung diceritakan Bang, awal pertama pendakian dan hingga akhirnya mendapatkan itu. Oke, pada saat itu gue melakukan start pendakiannya itu gue jam 6 pagi, dan di base camp pun gue sempat nanya sama yang pengelolanya, yang jaga di pos registrasinya, itu namanya Bapak Asep Donald. Bapak Asep Donald. Nah, Pak Asep Donald itu bilang jika hari itu nggak ada pendaki lagi yang naik di situ, yang naik lewat jalur itu gitu. Jadi ya gue memutuskan, karena gue udah jauh ya kan, udah berangkat dari rumah emang mau naik, ya udah gue berangkat. Gue melakukan start pendakian jam 6 pagi, dan sampai pos 2 itu udah nggak lazim. Karena gue nemuin tempat bekas ritual ya. Jadi posisi gue di belakang teman gue. Nah, di depan itu teman gue, itu namanya Daniel. Dia jalan duluan, gak lama dia balik lagi. Dia nyamperin gue. Ada sekitar 40 meter, dia balik lagi ke gue. Dan dia bilang, bulu kuduk dia merinding ketika dia melihat tempat ritual itu. Dan sempat dia ada ngerasain kayak ada yang lewat setelah di tempat itu. Tempat ritual itu di jalur atau di sebelah jalur? Di sebelah jalur ada lapang kecil. Nah, di situ banyak bunga dan banyak sesajen gitu ya. Dan banyak sajen. Cuman sajennya udah habis ya, karena di pos 2 aja itu gue udah disambut dengan Bagas. Di pos 2 udah pos 2 aja gue udah disambut dengan Bagas, babi ya kan. Ya, akhirnya temen gue di situ udah mulai aneh. Yang biasanya dia lantang
jalan di depan. Cuma dia nggak mau jauh-jauh dari kita. Nggak mau jauh-jauh dari kita, jadi jaraknya itu ya dekat lah, dempet. Ya kemungkinan kalau biasanya kan mungkin jalan ya pisah dari 5 meter lah atau 10 meter lah, agak jauh kan. Ini nggak jauh, agak dempet 1 meter lah. Jadi kita beriringan. Karena di saat lewat pos 2 itu dia udah ngerasa hal nggak enak. Kita lanjut pos 3. Kita jalan di pos 3. Alhamdulillah aman, gak ada apa-apa. Cuman ya gitu, Cikuray banyak sambutan Bagas. Cuman mereka masih di bawah-bawah jurang. Bawah jurang lari, Bagas yang lari. Ada yang kedengeran suaranya kan, gerasak-gerusuk gitu. Sesampainya di pos 4, ya kita memutuskan buat makan siang. Karena kita dari bawah pun nggak sarapan kan. Kita nggak sarapan. Sampai di pos 4 jam. Sampai di pos 4 itu jam 10-an. Pagi, jam 10 pagi. Nah, teman gue itu, Daniel, dia berinisiatif untuk membuat kayu bakar sementara. Udah agak dingin dan dia agak sedikit menggigil, dan dia coba buat api unggun sementara. Cuman ketika pada saat dia memulai bakar api unggun itu, tahu-tahu dia nanya ke kita, "Tadi lu ngomong apa?" Kan gue lagi bakar api unggun, kok lu nanya ngapain? Siapa yang bilang? Gue kan nggak ngomong apa-apa. Gue nggak ngomong apa-apa. Ada yang bisikin gue. Cuman nadanya dengan nada serak. Ngapain? Dia bilang seperti itu. Oke guys, kita udah kehadiran satu lagi teman Bang Fitra ini yang juga ikut ya, yang juga waktu itu ikut mendaki dalam Gunung Cikuray. Bisa langsung diperkenalkan Bang? Oke guys, nama saya Daniel Kirana. Terkenalnya dengan bocah ngeselin. Tadi sampai di pos 4 ya Bang? Iya, sampai di pos 4. Gimana waktu yang tadi itu kan sempat ngelihat ada kayak sesajen gitu ya Bang ya? Iya, itu di pos 2 ketiga ya. Pos 2 ketiga. Nah, itu yang dirasakan pas ngeliat itu gimana? Auranya udah beda nih, udah kayak enak. Udah gitu pas dari tempat sesajen atau yang ritual itu tuh, gua kan sempet agak sedikit jalan duluan kan. Ini pun gua udah disambut sama babi itu. Nah, Bagas maksud gue. Yeah. Nah, yang paling berasa lagi ya memang ya di pos 4. Itu benar-benar, jadi memang kita dari bawah nih udah mulai maksudnya agak lapar kan. Nah, kita udah konsisten nanti di pos 4 kita mau masak-masak nih di pos 4. Nah, sambil dia masak, gua tuh mau bakar-bakar gitu. Kalau bahasa gua tuh sebenarnya nabun. Ya kan? Pas gua nyalain api, karena si plastik-plastik di situ rada lembab ya, jadi agak susah kan. Itu mau gua bakar, itu di kuping gue kayak ada yang ngebisikin. Dan dia bilang, suaranya rada serak basah gitu. Dia bilang, "Ngapain?" gitu. Dan di situ gue nanya sama si Fitra, "Lu ada ngomong sesuatu nggak sama gue?" Dia bilang enggak. Oh, berarti ya itu benar. Mungkin nggak boleh nabun atau bakar-bakaran gitu. Cuma gue tetap lanjutin bakar-bakaran, cuma gue ambil sampah. Sampah yang gue bakar-bakarin gitu. Gue pun sebenarnya ada yang ngerasa kayak ada suara-suara gitu. Cuman kan karena gue pengennya suasananya enak aja gitu, jadi ya gue nggak peduliin gitu. Udah dari bawah pun gue sebenarnya udah ngerasa aneh. Cuma ya gue lanjut terus karena niat gue ya baik, nggak ngapa-ngapain kan. Nah, sesampainya ketika sampai di pos 5, kita jumpa apa, bro? Bagas ya. Bagas yang kayaknya ganas juga deh itu. Soalnya calinnya ya. Sebenarnya di setiap pos itu ada warung. Dulunya ada warung. Cuma mungkin mereka pun nggak sanggup sama Bagas itu. Makanya di setiap pos tuh ada warung, warungnya tuh udah hancur. Hancur semuanya, dihancurin kayaknya sih, dihancurin Bagas itu. Kita sudah sampai di pos 6. Masih lanjut pos 7, pos 8.
Warungnya udah terbengkalai. Karena di pos 6 itu gue banyak ngalamin kejadian aneh. Cuman gue di situ nggak mau cerita kan. Gue nggak mau cerita. Dan entah kenapa pas sampai di pos 6 itu awalnya udah ngantuk. Dibuat ngantuk. Padahal gue sendiri masih pede, nggak ngerasa ngantuk sama sekali. Nah, temen gue yang satu lagi itu udah mulai mau nyerah di situ. Dia bilang sama gue, kayaknya gue nggak sanggup nih. Dia bilang, kayaknya gue nyerah. Cuman karena dia, Bang Daniel bilang semangat, gue pun bilang ayo udah semangat, bentar lagi, dan selalu gue bilang selalu 5 menit atau 20 menit lagi, bentar lagi. Jadi dia oke kan ikut. Nah, sampai di hutan basah itu gue sempat ngantuk, bahkan gue sempat tidur. Tapi tidur ayam. Istirahat sebentar gitu. Berdiri, posisi gue berdiri Di pos 6. di pos 6 pertengahan. Belum ada kali mungkin pertengahannya. Itu gue berdiri sambil gue pegang pohon besar. Gue tidur, tau ketiduran. Gue bilang sama temen gue yang satu lagi, gue ngantuk berat nih, tumben. Gue bilang, tumben. Mata gue sampai kayak ada yang nutupin, maksudnya kayak ada yang pengen nutupin gue aja gitu. Cuman pas di situ gue melek. Pas gue melek, gue ngeliat ke kejauhan, ke atas itu ada kira-kira 4 orang. Ada 4 orang, yang satu pakai topi, yang 3-nya itu duduk kanan kiri. Dan gue sempat bilang sama dia, gue sempat nanya sama temen gue yang berdua ini, di atas ada pendaki lagi ya? Dan mereka bilang nggak ada. Tapi gue dengan jelas gue ngeliat 4 orang tuh ya? Iya, dan di situ pun gue semangat, ngantuk gue hilang. Dan terus Yang dia lihat benar. Yang dilihat dibenarkan karena setelah kita turun ke bawah, kita cerita itu masalah kita di atas, kejadian di atas yang di penunggu di pos bawah ya. Itu membenarkan bahwa yang dia lihat adalah benar. Itu yang orang yang hilang, pendaki yang hilang itu ternyata orang Tangerang. Cewek. Dia pakai topi hijau. Oh, yang pakai topi hijau itu pendaki yang hilang. cewek. Iya. Cuma orang yang hilang itu kata si Pak Asepnya itu dia memang baik. Tujuan dia baik, menampakkan diri supaya memang kadang dia juga sebagai si pengatur jalan ya. Dia bisa ngarahin lah. Ketika orang nyasar. Ketika ada pendaki yang nyasar. Dan sebagai penyemangat juga lah. Si Fitra ini kan awalnya ngantuk kan. Nah, setelah dia ngeliat itu kan kejadian yang si rombongan itu ternyata bukan, dia jadi semangat kan gitu. Akhirnya kita naik lagi ke atas sampai ke pos 7, sampai pos 8 ya. Pos 8 sampai kita sampai puncak. Ya, sampai puncak di situ posisi kita cuma masih bertiga. Dan di pos 7 pun itu Bang Daniel bilang itu pos bentar dikit lagi, tapi gue tahu karena masih jauh kan. Dan yang bikin gue bilang iya, kenapa gue bilang pastiin oh iya pos 7, karena apa? Karena gue dengar suara pendaki. Memang kalau untuk suara-suara banyak. Gue dengar dan sampai ya itu makanya gue semangat. Oh bentar lagi pos 7. Tapi gue tahu ini pos 7 ini masih jauh gitu. Karena gue tahu patokannya pas ketika keluar ada pelang kalau ke kiri Pemancar, ini Bayongbong kan, di situ gue udah tahu. Karena ini kan pendakian gue kedua kalinya kan. Jadi gue tahu karena masih jauh. Cuman karena ada suara itu, gue makin semangat. Makin semangat. Setelah itu ya kita bangun tenda setengah jam lah ya. Jam 6 kita udah rapi tenda, masak, makan sampai jam 7. Dari jam 7 kita tidur. Bangun lagi gue jam 2. Nah, gue bangun jam 2. Hujan masih gerimis lah. Nah, udah mulai reda, cuma gerimis. Nah, di situ gue udah nggak tahan lagi nih, kan kencing. Kebetulan si Fitra pun bangun. Akhirnya setelah dia bangun, saya ajak dia minum kopi. Akhirnya saya kencing kan. Di situ saya ngobrol nih sama Fitra. Ini yakin nih si Bagas nggak naik ke atas. Dia bilang
nggak mungkin naik ke atas. Soalnya apa? Ini tangannya rada keras nih, dia bilang. Babi kayak kurang suka kan. Gitu. Baru gue ngomong kayak gitu, nongol lah babinya. Itu pas bener, Trah yakin nih babi nggak nongol? Enggak mungkin. Itu di samping lu babi, Trah. Gue bilang, gue dengan awal takut gitu kan. Itu di samping lu babi, Trah. Wah iya bener. Nah, udah tuh, akhirnya kita mundur, kita masuk kan. Iya. Kita masuk, kita tutup. Si Bagas makan makanan yang bekas kita makan. Nah salahnya kita tuh kita nggak langsung bersihin. Kita nggak langsung bersihin karena kita capek. Udah kecapean. Udah capek. Si Bagas itu makan makanan kita pas yang kita tadi bangun Masak. tenda, ya kan? Yang pertama kan yang jam 6-an. Setelah itu habis, kita usir pun nggak ini. Iya. Kita ternyata Bagas juga kita senterin. Cuma Dia nggak takut. nggak takut ya. ya. Saya bilang sama Fitra, Trah, gue sambil batu ya. Dia bilang jangan. Masih kita saksiin. Nah, cuma kita masuk ke dalam tenda. Si Fitra bilang, matiin lampu aja, gelapin. Ya kan? Akhirnya kita gelapin. Dia ke bibir tenda, pintu tenda. Iya, dimasuk. Nah, itu jelas dia ada di depan kita. Setelah makanan yang di depan habis, dia labrak tenda kita. Sobek dari ujung depan tenda sampai ke pojok. Di situ saya udah panik. Akhirnya saya ngamuk lah di situ. Iya. Saya tendangin lah si Bagas itu, ya kan? Akhirnya dia agak sedikit menjauh. Setelah dia menjauh, karena saya makin panik, ada batu besar kan deh. Nah, di dekat tenda kita ada batu besar, itu ada kalau nggak salah ada 3 atau 4. Itu gue sampitin. Itu nggak minggir sama sekali dia. Nggak minggir. Keminggir. Nggak minggir, kena badannya. Gua ambil lagi satu lagi, sama minggir dikit doang. Setelah itu makin gua tetap makin panik kan gua kan. Pokoknya udah panik banget. Gua ambil satu lagi, gua timpah kena punggungnya. Itu dia kabur. Sempat digigit tuh pas tenda itu digigit atau ditabrak atau gimana? Jadi disobek sama dia, karena dia ada calingnya. Ada caling. Oh. Ada caling. Jadi disobek sama dia. Kayaknya memang udah benar-benar terbiasa dia. Nyobek tenda-tenda mungkin yang tadi gua bilang itu kayak di pos-pos tuh sebenarnya ada warung, cuma warung itu kan hancur semua. Kayaknya dia memang udah biasa bisa ngancurin gitu. Mungkin dia pergi, kita nyalain lampu, beres-beres. kita ngobrol kan. Saya bilang, Trah, tenda ini gue yakin si Bagas bakal balik lagi. Dia bilang enggak akan balik. Baru diomongin, balik lagi 2. Bawa temennya. Bawa temennya. Gue bilang juga apa, Trah itu balik lagi 2. Wah, kita udah merinding lagi tuh. Zona amannya pas ada lampu senter dari bawah. Ternyata ada pendaki datang. Dia pun datang ke kita. Dia juga cerita bahwa tenda dia juga diserang Bagas. Oh, diserang juga. Iya. Ternyata Ternyata dia datang dari jam berapa ya? Jam 10 ya? Jam 10. Ternyata dia duluan yang diserang. Yang diserang. jam 10 malam dia nge-camp, terus kemudian ketemu sama abang jam 3. Jam 3 pagi. Nah, itu pun ternyata dia cerita dia udah diserang duluan. Keril dia ya. Keril dia hilang di bawah Bagas. Tendanya rusak. Nah, cuma memang si pendaki ini ngebawa orang asli situnya ya. Porter. Orang asli situnya. Bawa porter. Dia jadi bawa senapan juga dia. Bawa senapan untuk nakut-nakutin si Bagas. Ini pasti si Bagasnya nih akan balik lagi nih. Ya. Dia bilang enggak, biasanya kalau udah datang udah dia pergi. Baru diomongin lagi nongol 2. Setiap kita ucapin nongol. Waduh, udah makin ini aja kita. Cuma karena kita tahu di bawah ada orang, saya udah ada persiapan batu juga, kita sambitin. Pergilah dia. Nih, kita komitmen sama teman kita kan, dia yang salah satu teman kita itu kan dia udah puas tidur kan. Nah, jadi kita bilang ke dia, komit ke dia, tolong gantian, gue yang tidur berdua sama Fitra, lu jaga tenda, gitu kan. Ya, setelah itu kita ketidur, ternyata juga dia ketiduran. Dia ketiduran juga. Nah, sampailah jam 5:30 ya. 5:30 pagi. Iya, 5:30 pagi. Memang indera penciuman si Bagas ini luar biasa bagus. Jadi, nah salahnya kita juga logistik kita tuh kita taruh deket pojok pintu
tenda. Tenda. Iya. Tapi agak kesinian sedikit. Ya agak ke dalam. Agak ke dalaman. Cuma memang Iya. indera penciuman dia bagus. Langsung dia sobek lagi tenda kita. Kan yang pertama tuh sobeknya dari ujung ke ujung kan datar kan. Ini dia sobeknya ke atas. Udah ke atas udah. Iya. Dia sobek ke atas. Dia ambil beras kita ya, beras hampar-hamparan. Terus tripod ya. Tripod. Cover bag, terus sama biskuit cuma nggak ke bawah. Biskuit ya. Tenda kita diacak-acak Bagong, Bagas, kompor sampai rusak, semua diacak-acak guys. Dan tenda sampai robek guys. Tenda kita sampai robek parah bolong. Sampai robek parah guys. Sampai robek parah bolong guys. Ini ulah Bagas. Kayak di situ yang luar biasa itu. Setelah itu ya kita semua keluar. Nah, mulai terang juga. Itu pun memang masih ada suara ya ngoroknya babi lah. Masih ada. Gitu. Banyak di bawah. Ya cuma di situ kan udah ternyata dari sebelah sana yang pintu apa ya? Ada jalur sebelahnya, jalur Bayongbong. Nah, Bayongbong tuh ternyata ada pendaki juga. Ada anak-anak muda ya. Dan dia diserang juga. Dia pun diserang gitu. Iya. Gitu. Terus saya dengar ceritanya pun ternyata memang setelah saya turun ke bawah ya. Iya. Kan kita ceritain kejadian kita di bawah di pos yang paling bawah. Nah itu memang kata si Pak Asep memang semakin ganasnya si Bagas ini di Cikuray. Jadi waktu itu ada pemburu, belum lama-lama inilah kata dia, ada pemburu. Jadi dia ngebacok Bagas. Nah Bagasnya itu nggak mati. Cuma yang saya bilang itu, si Bagas dia pasti ngadu sama temennya, makanya semakin ganas, semakin nggak bersahabat. Oke Bang, terima kasih udah mau men-share pengalamannya nih. Luar biasa sekali pengalamannya, ada mistisnya juga, ada tegangnya juga, ada paniknya, ada lucunya juga tadi ya. Alhamdulillah bisa turun dengan selamat ya. Kalau turun memang posisinya siang ya, tetap masih ada suara-suara, cuma ya udahlah. Yang kita pengalaman yang kita naik itu lebih parah daripada kita turun, udahlah kita cuek aja. Udah pasrah aja. Udah pasrah ya, buru-buru aja udah. Mantap lah pokoknya. Sekali lagi terima kasih Bang udah mau share pengalamannya ya. Semoga kita nanti nextnya kita bisa naik bareng ya. Oke. Ditunggu ya guys. Oh ya, untuk kalian yang penasaran sama ceritanya dan mau lihat full dari videonya, kalian bisa langsung lihat videonya di channel Sahabat Nanjak. Oke. Langsung mampir ke channelnya, cari yang tentang pendakian Gunung Cikuray dan jangan lupa di subscribe. Oke guys, terima kasih untuk setia menonton video ini sampai habis. Jangan lupa di like, share, dan subscribe channel Vlogger Dadakan agar tidak ketinggalan video menarik berikutnya. Terima kasih, salam Lestari, salam Vlogger Dadakan, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.